Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Di video kali ini kita akan mendalami seluk-beluk budidaya bawang merah bersama Mas Wahyu dari Kecamatan Sentolo. Kami akan mengungkapkan tantangan umum dalam budidaya bawang merah dan bagaimana Mas Wahyu mengatasi berbagai kendala, termasuk serangan jamur dan teknik perawatan yang efektif. Simak langkah-langkah sukses dan kiat-kiatnya agar sahabat bisa mendapatkan hasil panen yang optimal. Mari kita mulai. Dalam dunia pertanian, proses budidaya tanaman merupakan sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Meskipun ada banyak keberhasilan yang telah dicapai, namun tak dapat dipungkiri bahwa kegagalan juga seringkali menghampiri para petani. Salah satu tanaman yang kerap menghadapi tantangan tersebut adalah tanaman bawang merah. Dalam video kali ini, kita akan memperkenalkan beberapa kegagalan yang umum terjadi dalam proses budidaya tanaman bawang merah. Dalam budidaya tanaman bawang merah, kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan tersebut. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang tantangan yang mungkin dihadapi dan upaya yang tepat dalam mengatasi kegagalan tersebut, petani dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah. Tujuan dalam video ini adalah dibuat agar para sahabat petani dapat menghindari dan mengatasi kegagalan dalam budidaya tanaman bawang merah dan mencapai hasil yang memuaskan. Pada video kali ini, kita akan membahas Mas Wahyu, seorang petani yang beralamat tinggal di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Sepanjang musim kemarau, petani sekitar juga turut banyak menanam tanaman bawang merah. Produksi bawang merah memang sudah menjadi ikon di daerah beliau. Meski serentak budidaya tanaman bawang merah, tak heran juga banyak petani sekitar yang masih mengalami kegagalan panen. Faktor yang mempengaruhi kegagalan bisa jadi karena cuaca yang kurang mendukung, pemilihan bibit, maupun perawatan yang dilakukan kurang tepat. Maka dari itu, hal menarik yang akan kita bahas bersama Mas Wahyu adalah tentang pola perawatan tanaman bawang merah beliau, di mana sejauh kami mengamati, tanaman sebelah kanan kiri tanaman beliau banyak yang mengalami hambatan. Sedangkan tanaman bawang merah milik Mas Wahyu masih bisa tumbuh baik dan optimal. Mas Wahyu menegaskan bahwa kendala yang kerap terjadi pada tanaman bawang merah yaitu serangan jamur. Apabila tanaman bawang merah sudah mulai terjangkit jamur, besar kemungkinan tanaman akan terhambat pertumbuhannya dan bisa mengakibatkan gagal panen. Menurut Mas Wahyu, serangan jamur secara masif terjadi ketika cuaca mendung berturut-turut, justru bukan terguyur air hujan secara langsung. Beliau menjelaskan bahwa cuaca mendung justru tingkat kelembapan meningkat. Beda halnya saat diguyur air hujan langsung. Air hujan sendiri sudah mengandung unsur nitrogen, sehingga tanaman juga akan terbantu oleh unsur nitrogen yang terkandung pada air hujan. Meski juga dapat meningkatkan kelembapan, setidaknya tanaman juga terbantu pertumbuhannya oleh unsur nitrogen yang terkandung pada air hujan. Jadi beliau menghimbau apabila budidaya tanaman bawang merah dan kerap menjumpai cuaca mendung, sebaiknya segera mungkin melakukan langkah preventif. Tujuannya hanya untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dengan baik. Inilah jawaban mengapa tanaman bawang merah beliau berbeda dengan tanaman bawang merah milik petani lainnya. Beliau sudah mengantisipasi sejak awal, begitu cuaca kerap menjumpai mendung. Musim tanam sekarang, beliau memilih varietas bawang merah tajuk dengan jarak tanam 19 x 20 cm.
Pupuk dasar yang beliau gunakan yaitu 35 kg Saprodap dan 15 kg NPK Ponska untuk memenuhi luas lahan 1400 meter persegi. Dua pupuk ini beliau taburkan ke tanah. Mas Wahyu menjelaskan bahwa tanaman bawang merah mulai riskan serangan jamur ketika berumur 30 hari setelah tanam. Oleh karena itu, langkah preventif mulai beliau lakukan sejak dini. Tepat umur 7 hari setelah tanam, beliau sudah spray fungisida menggunakan campuran bahan aktif mankoseb, dosis 4 sendok makan, dan bahan aktif chlorothalonil 3 sendok makan untuk larutan 16 liter air. Beliau juga selingi dengan bahan aktif azoxystrobin. Spray fungisida ini beliau lakukan 2 hari sekali. Dengan penerapan langkah preventif sejak dini, alhasil antibodi tanaman terhadap jamur lebih kuat. Di samping aplikasi fungisida, beliau juga aplikasi insektisida sebagai langkah preventif terhadap hama. Aplikasi insektisida beliau menggunakan insektisida merek dagang Vayego dan Sidakron yang beliau aplikasikan secara bergantian. Aplikasi insektisida ini beliau lakukan mulai umur 10 hari setelah tanam, dengan dosis setengah anjuran pada produk. Di samping melakukan langkah preventif dan fungisida dan insektisida, beliau juga turut memperhatikan nutrisi untuk tanamannya. Dari awal sampai tanaman berumur 1 bulan, beliau menggunakan pupuk Bioto Grow dengan dosis sesuai anjuran pada produk. Setelah umur 1 bulan, beliau ganti nutrisinya menggunakan pupuk Mordenfol dengan dosis sesuai pada anjuran produk. Pengaplikasian nutrisi ini beliau sertakan bersamaan dengan fungisida. Jadi sekali spray aplikasi 2 bahan sekaligus. Interval yang dilakukan 2 hari sekali. Selain aplikasi pupuk via spray, beliau juga aplikasi pupuk via tabur. Pupuk yang beliau gunakan yaitu pupuk urea, NPK Ponska, dan NPK Grower. Pupuk urea beliau aplikasikan memasuki usia 14 hari setelah tanam. Kemudian pupuk NPK Ponska dan NPK Grower beliau aplikasikan ketika memasuki fase generatif. Jadi proses pemupukan tabur beliau lakukan 3 tahap, yaitu pupuk dasar, pupuk tabur usia 14 hari setelah tanam, dan pupuk tabur fase generatif. Penyiraman mulai beliau lakukan setelah tanaman berumur 1 minggu. Ketika selepas umur 1 minggu, beliau lakukan penyiraman interval 2-3 hari sekali. Sampai tanaman berumur 25 hari setelah tanam, baru beliau lakukan penyiraman rutin setiap hari. Proses penyiramannya beliau berikan tidak terlalu basah, hanya cukup membasahi dan menghilangkan embun pada pagi hari, di mana beliau berpendapat bahwa embun pagi inilah yang dengan mudah memicu tumbuhnya jamur patogen. Kesimpulan pada video kali ini adalah, jika kita ingin memulai budidaya tanaman seperti tanaman bawang merah, sebaiknya kita mempelajari dan mengenal cara pertumbuhan tanamannya, seperti mengenal nutrisi yang dibutuhkan, kendala yang kerap dialami, dan langkah preventif yang tepat. Kesemua unsur itu perlu kita lakukan demi mewujudkan tanaman yang sesuai dengan harapan kita. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang budidaya bawang merah ini. Semoga tips dan kiat yang kami bahas bisa membantu sahabat mengatasi tanaman dalam budidaya bawang merah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman lain, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga panen sahabat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.